Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan kali ini kita akan membacakan beberapa kata-kata hikmah dari Syekh Abu Madyan Al-Maghribi yang tercantum di dalam kitabnya yang terkenal, yaitu kitab Al-Hikam Al-Gaussiyah, yang diindonesiakan atau di Indonesia dikenal dengan kitab Al-Hikam, yang kemudian diterjemahkan dengan Jalan Kalbu Para Perindu Tuhan. Saudara sekalian, berbeda dengan Al-Hikam yang ditulis oleh seorang Syekh Ibnu Athaillah Al-Sukandari yang memang agak terkenal ya, populer, tetapi ada juga kitab yang sepertinya yang lebih duluan, jauh lebih dulu, ditulis oleh Syekh Abu Madyan Al-Maghribi yang lahir di Spanyol pada tahun 1500-an Hijriah. Yang kemudian kitab ini juga disyarah oleh Ibnu Iyan Asy-Siddiq Asy-Syafi'i. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita langsung bacakan beberapa kata hikmah dan syarah atau penjelasannya di dalam kitab ini. Yang pertama adalah beliau mengatakan bahwa zikir adalah sesuatu yang melenyapkan dirimu dengan wujudnya serta menarikmu dari dirimu dengan penyaksiannya. Syarahnya adalah, zikir adalah menyaksikan hakikat dan lenyapnya tabiat. Jika dirimu lenyap akibat penyaksianmu kepadanya, berarti kau telah mencapai puncak tingkatan zikir. Saat itulah engkau menyaksikan hakikat dan melenyapkan tabiat. Siapapun yang telah menyaksikan hakikat, tabiatnya akan lenyap. Dan siapapun yang tabiatnya telah lenyap, ia akan fana dari sifat-sifatnya dan unsur kemanusiaannya. Semua itu bersumber dari makna la ilaha illallah dan perwujudan adab Muhammad Rasulullah. Saudaraku, tanamlah la ilaha illallah di tanah hatimu dan siramilah dengan air sungai Muhammad Rasulullah. Dengan begitu engkau akan sampai kepada Tuhan. Engkau harus diam, menyendiri, lapar dan terjaga agar tanah tempatmu menanam la ilaha illallah menjadi subur dan gembur. Jangan memperbanyak makan, tidur dan berbicara, karena semua itu akan menyesatkan hati dan menghancurkan fondasi bangunannya. Selanjutnya, Syekh mengatakan, banyak makan, bicara dan tidur akan menyesatkan hati. Ketahuilah, kehalusan hati bersumber dari kesuciannya. Sementara hati menjadi suci bersih ketika ia kosong dari selain Allah dan tidak dihadapkan kepada sesuatu yang berbahaya. Ketika seorang banyak makan, nafsunya menjadi lebih kuat dan dapat mengotori hati dengan berbagai bisikannya. Hati juga menjadi gelap, tak bercahaya karena ditutupi syahwat yang semakin besar. Akhirnya hati menjadi keras dan kasat atau kesat. Dalam keadaan itu lenyaplah halus dan khusyuk yang dihasilkan rasa lapar. Sama halnya, banyak tidur juga akan membuat seseorang malas dan lalai. Akibat banyak tidur, semua keinginan syahwat tercapai dan cahaya hati menjadi padam. Hati menjadi keruh sehingga akhirnya siang malam hati dalam keadaan kesat. Banyak bicara juga merupakan penyakit kronis dan racun yang mematikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak bicara di luar zikrullah menyesatkan hati.
mengesatkan hati. Manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia dengan hati yang kesat, kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Sebab setiap kata yang tak berguna akan menjadi titik karat yang menempel. Saya ulangi, setiap kata yang tak berguna akan menjadi titik karat yang menempel di cermin hati. Ketika karat terus terkumpul, semua bidang cermin hati akan tertutup hingga hati menjadi gelap dan kehilangan sinarnya. Ibnu Athaillah menuturkan dalam kitab Al-Hikamnya, mengatakan bahwa bagaimana mungkin hati akan bersinar sementara gambaran dunia melekat di cerminnya. Karena itu bersihkan hatimu, wahai saudaraku, dengan diam dan zikir kepada Allah. Jika lisan dan jiwamu diam, berarti engkau berada dalam kondisi zikir. Sebab zikir menolak kelalaian, dan sumber kelalaian adalah kesibukanmu dengan makhluk. Karenanya seorang arif berkata, ukiran alam dan berbagai lintasan merupakan hijab antara hamba dan Tuhan. Jika ia terputus, hamba akan sampai kepadanya. Itulah puncak zikir. Intinya engkau terputus dari alam dan memasuki makam ihsan. Di makam itu engkau menyaksikan zat yang setiap saat berada dalam kesibukan. Manifestasi Allah pada hatimu tak akan terjadi jika engkau sibuk dengan selain Dia. Ketika yang lain telah dikeluarkan dengan la ilaha illallah, dengan zikir yang lain atau dengan tarikan ilahi, niscaya cahaya manifestasinya akan tampak. Penyaksian dan kehadiran hati bersamanya akan terwujud. Itulah harapan kaum arif. Selanjutnya Ibnu Athaillah juga mengatakan dalam Al-Hikamnya, kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Dia. Pasti hatimu terisi ma'rifat dan aneka rahasia. Wahai saudaraku, ketiga hal itu baru bisa terwujud jika engkau istiqamah menjalani keempat hal berikut, yaitu diam, lapar, begadang atau tidak tidur, dan uzlah atau menyendiri. Jika engkau telah memahami dan mengamalkan keempat hal tersebut, berarti engkau telah mencapai hakikat dan mampu melenyapkan kemungkaran. Namun jika tidak, engkau masih jauh dari hakikat karena kemungkaran masih bertengger di dalam dirimu. Bagaimana mungkin orang lain akan mendengar dan melaksanakan ucapanmu? Demikianlah kawan-kawan sekalian penjelasan atau syarah dari kata-kata hikmah yang telah kita bicarakan di awal tadi dari sang syekh, yaitu Syekh Ibnu Madyan Al-Maghribi di dalam Al-Hikam atau Al-Hikam Al-Gaussiyah, yang kemudian dipendekkan dengan kata Al-Hikam dalam kitabnya, atau diindonesiakan dengan arti jalan kalbu para perindu Tuhan. Saudara sekalian, demikianlah, semoga bermanfaat dan menyentuh kesadaran spiritual kita dari penjelasan dari kata-kata hikmah ini sekaligus dengan syarah atau penjelasannya. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.